Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Dina Amalia, dan rekan-rekan saya yaitu Askan Nur Rahman dan Fahri Alfi Muhammad. Kami di sini bertujuan untuk memaparkan materi mengenai relasi dan fungsi dalam matematika, ekonomi, dan bisnis. Boleh di next? Oke, yang pertama adalah pengertian relasi, yaitu hubungan antara himpunan dari daerah asal atau domain dan daerah kawan atau kodomain, yaitu tempat di mana hasil dari relasi mungkin ditemukan. Relasi menghasilkan range atau bayangan. Next. Untuk relasi sendiri mempunyai tipe-tipe. Yang pertama ada one-to-one relation, yang dimana setiap elemen domain terkait dengan tepat satu elemen dari kodomain dan sebaliknya. Yang kedua ada many-to-one relation, yang dimana beberapa elemen domain memetakan ke elemen yang sama dari kodomain. Yang ketiga ada one-to-many relation, yang dimana satu elemen domain memetakan ke beberapa elemen kodomain. Dan yang terakhir ada many-to-many relation, yang dimana beberapa elemen domain memetakan ke beberapa elemen kodomain. Next. Nah, cara menyatakan relasi sendiri mempunyai dua cara. Yang pertama adalah diagram panah, yang dimana dua bangun yang merepresentasikan domain dan kodomain. Di dalam bangun tersebut diberi tanda berupa titik sebanyak anggota himpunannya, lalu hubungkan titik-titik dari daerah domain menuju titik-titik daerah kodomain menggunakan tanda panah. Sebagai contoh yang bisa kita lihat di gambar berikut, di mana dengan domain himpunan anggotanya ada 1, 2, 3, dan 4. Lalu kodomain himpunan anggotanya ada 1, 4, 9, 16, dan 25. Dengan relasi yang kita ketahui adalah akar dari. Sebagai eh, contoh di sini ada diagram panahnya. Kita lihat dari sisi kodomain, yang dimana himpunan anggota B ini adalah hasil akar dari si himpunan anggota A, yaitu domain. Sebagai contoh, eh, 1 adalah akar dari 1, 4 adalah akar dari 2, 9 adalah akar dari 3, dan 16 adalah akar dari 4. Nah, kenapa 25 tidak ada pasangannya? Karena dari sisi himpunan anggota A tidak ada yang memenuhi syarat untuk dipasangkan ke angka 25. Gitu. Jadi bisa kita hasilkan yaitu range-nya 1, 4, 9, dan 16. Boleh di next? Nah, yang kedua ada diagram kartesius yang di mana sumbu X menunjukkan daerah domain dan sumbu Y adalah daerah kodomain. Dengan domain, himpunan anggotanya adalah 2, 3, 4, dan 5. Kodomain, himpunan anggotanya ada 1, 2, 3, dan 4. Dengan relasi yang kita ketahui adalah X sama dengan X plus 1. Yang menghasilkan range adalah 1, 2, 3, dan 4. Berikut visualisasi dari diagram kartesius. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya, Askanul Rahman. Dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Yang selanjutnya adalah fungsi atau pemetaan. Pengertian fungsi adalah hubungan antara daerah domain dan kodomain, di mana setiap satu anggota domain tepat berpasangan dengan satu anggota kodomain. Yang kedua ada jenis-jenis fungsi. Yang pertama ada fungsi injektif, yang kedua fungsi surjektif, yang ketiga fungsi bijektif. Next. Fungsi injektif. Fungsi injektif adalah fungsi yang anggota kodomainnya hanya boleh berpasangan dengan satu anggota domain. Setiap anggota domain tepat berpasangan dengan satu anggota kodomain. Namun masih ada anggota kodomain yang tidak berpasangan seperti gambar di sebelah, yang mana domainnya himpunannya anggotanya itu A, B, C, dan kodomainnya himpunan anggotanya itu P, Q, R, S. Yang mana A berpasangan dengan P, B berpasangan dengan R, C berpasangan dengan S, dan kodomain dari Q tidak berpasangan dengan siapa-siapa. Next. Yang kedua, fungsi surjektif. Fungsi surjektif adalah fungsi yang anggota kodomainnya tidak boleh ada yang tidak berpasangan. Pada fungsi surjektif ini, setiap anggota kodomain boleh berpasangan dengan lebih dari satu anggota domain.
Seperti gambar di sebelah, domainnya himpunan anggotanya yaitu A, B, C, D, dan kodomainnya anggota himpunannya yaitu PQRS, di mana A berpasangan dengan P, B berpasangan dengan R, C berpasangan dengan Q, dan D berpasangan dengan R. Seperti yang dilihat, kodomain himpunan anggota R itu berpasangan dengan dua anggota dari domainnya. Boleh di next. Yang ketiga ada fungsi bijektif. Fungsi yang anggota kodomainnya tidak boleh ada yang tidak berpasangan dan setiap anggota kodomain harus berpasangan dengan tepat satu anggota domain. Seperti gambar di samping, domainnya yaitu ABC dan kodomainnya PQRS, di mana A berpasangan dengan P, B berpasangan dengan Q, C berpasangan dengan R, yang mana semuanya berpasangan satu sama lain dan tidak ada yang mempunyai lebih dari satu pasangan. Next. Selanjutnya ada notasi fungsi. Penulisan fungsi sama seperti relasi. Misalnya, notasi dari fungsi A ke B bisa dinyatakan sebagai F A B. F kurung A sama dengan B. Notasi tersebut memiliki arti fungsi F memetakan setiap anggota himpunan A dengan satu anggota himpunan B. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Fahri. Baiklah, berikutnya untuk contoh soal. Berikut yang pertama. Sebuah fungsi f x kepada y dengan fx-nya adalah 4 ditambah 2x. Memiliki daerah asal atau domain 1, 3, 5, dan 7. Gambarkan diagram panah fungsi tersebut. Berikut untuk pengerjaannya. Karena yang diketahui adalah domain, maka untuk mencari kodomainnya kita hanya perlu memasukkan setiap anggota dari domain ini ke dalam fungsi yang sudah dijelaskan yaitu 4 tambah 2x. Seperti contohnya adalah untuk anggota himpunan domain 1. Jika dimasukkan ke dalam fungsi maka menjadi 4 ditambah 2 dikali dalam kurung 1 sama dengan 6. Hal yang sama juga berlaku untuk anggota himpunan domain lainnya. Setelah melakukan perhitungan, maka kita mendapatkan kodomain kita, yaitu 6, 10, 14, dan 18. Sekarang kita telah mendapatkan untuk anggota himpunan domain dan kodomain kita. Maka kita bisa menyatakan relasi keduanya ke dalam bentuk diagram panah. Seperti yang dilihat bahwa relasi antara domain dan kodomainnya itu sesuai dengan fungsi tadi yang sudah dijelaskan sesuai dengan perhitungan. Berikutnya, untuk contoh soal kedua, diketahui daerah kawan atau kodomen Q sama dengan 8, 12, 16, dan 20. Jika fx sama dengan 2x ditambah 4, maka daerah asal P yang memenuhi adalah berikut untuk pengerjaannya. Kali ini yang diketahui adalah kodomennya. Cara untuk mencari domainnya kurang lebih sama saja, yaitu kita hanya perlu memasukkan setiap anggota himpunan dari kodomen tadi ke dalam fungsi sebagai berikut. Misalkan untuk yang anggota kodomen 8, dalam fungsinya menjadi 8 sama dengan 2x ditambah 4. Maka kita hanya perlu melakukan sedikit perhitungan sana-sini dan kita mendapatkan hasil kita yaitu x sama dengan 2. Hal yang sama berlaku untuk anggota himpunan yang lainnya. Setelah kita melakukan perhitungan tadi, maka didapatlah jawaban kita, yaitu untuk daerah asal yang memenuhi kriteria fungsi tadi adalah 2, 4, 6, dan 8. Dan disitulah jawaban kita, yaitu B. Sekian terima kasih yang dapat kami sampaikan. Bila ada kekurangan dan kesalahan dari kami, mohon dimaafkan. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.